Assalamualaikum, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di channel Madrasah Bahasa Arab. Insyaallah pada video kali ini kita akan mempelajari ilmu nahwu dasar sebagai pegangan dalam memahami Al-Quran was Sunnah. Ilmu bahasa Arab memiliki banyak cabang, dan di antara cabang-cabang yang sangat penting itu ada dua cabang yang pertama harus dipahami dan dikuasai oleh para penuntut ilmu. Kedua cabang tersebut adalah ilmu nahwu dan ilmu as-saraf. Apa perbedaan ilmu nahwu dan ilmu saraf? Apa yang membedakan dari keduanya? Dan apa ciri khas dari masing-masing ilmu tersebut? Yang pertama, ilmu nahwu, ya, secara sederhananya, ilmu nahwu membahas bacaan harokat akhir suatu kata di dalam bahasa Arab. Adapun ilmu saraf membahas perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Jadi nahwu membahas harokat akhir suatu kata dalam bahasa Arab. Adapun saraf membahas perubahan bentuk kata itu sendiri. Contoh nahwu yang berubah harokat-harokat akhirnya di dalam keadaan tertentu, dia dibaca Zaidun, Zaidan. Dalam keadaan yang lain dia dibaca Zaidin. Kadang dia dhammah, kadang dia fathah, kadang dia kasrah. Nah, perubahan harokat ini memiliki kedudukan-kedudukan tertentu dan memiliki makna-makna atau arti-arti tertentu. Adapun sorof yang membahas perubahan kata, berubah bentuk, seperti kataba menjadi kitabun. Ini secara singkat perbedaan ilmu nahwu dan ilmu sorof. Kemudian kita masuk pada pembahasan dalam ilmu nahwu. Karena kan video ini adalah membahas tentang ilmu an-nahwu. Pembahasan pertama dalam ilmu nahwu adalah al-kalam. Apa itu al-kalam? Al-kalam disebutkan dalam matan al-Jurumiyah. Pengarang mengatakan al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wada'. Sebuah lafaz yang keluar dari lisan atau mulut, al-murakkabu yang tersusun darinya dua kata atau lebih. Al-mufidu yang memberikan faedah sempurna. Maksudnya kalimat itu bisa dipahami bil wada' sesuai peletakan kaidah bahasa Arab. Contoh, Zaid telah makan. Zaid telah makan. Keluar dari lafaz, terlafazkan, tersusun dari dua kata atau lebih. Al-mufid, apakah memberikan faedah sempurna? Bisa dipahami kalimat ini? Iya, kalimatnya bisa dipahami. Zaid telah makan. Nah, dalam bahasa Arabnya disebut akala zaidun. Akala zaidun. Tersusun dari dua kata. Bisa dipahami maknanya. Akala zaidun. Zaid telah makan. Ini disebut al-kalam, yang keluar dari lisan atau mulut, yang terlafazkan, tersusun dari dua kata, dan bisa dipahami maknanya. Di sana ada sebuah kata-kata yang keluar dari lisan atau dari mulut, akan tetapi tidak al-mufid, tidak dipahami maknanya. Contoh ucapan baba bibu. Baba bibu keluar dari mulut, dari lisan, akan tetapi tidak dipahami maknanya. Maka ini tidak disebut kalam. Ucapan yang tadi yang kita contohkan tidak disebut kalam. Ya, kita ulangi, kalam adalah sebuah lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih, yang memberikan faedah sempurna, bisa dipahami maknanya sesuai peletakan bahasa Arab. Itu al-kalam. Contohnya tadi ini akala zaidun. Ini disebut kalam. Ya, bisa dipahami maknanya. Nah, kemudian al-kalam terbagi menjadi tiga. Al-kalam terbagi menjadi tiga.
Yang pertama ada isim. Nah, isim, pembagian pertama ada isim. Isim ini adalah sesuatu yang dinamai. Isim adalah sesuatu yang dinamai. Atau bahasa mudahnya kata benda. Seperti handphone, laptop, buku, pulpen, itu isim. Bagian yang kedua ada fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja, perbuatan, ungkapan perbuatan seperti menulis, membaca, memakan. Yang ketiga ada huruf. Nah, jadi pembagian kalam itu ada tiga, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi tiga bersaudara, kalam, isim, fi'il, dan huruf. Nah, sekarang kita akan membahas pembagian yang pertama, yaitu isim. Dalam video kali ini, kita akan membahas pembagian kalam yang pertama, yaitu isim. Atau bagian kalam yang pertama, yaitu isim. Apa itu isim? Isim adalah kalimatun dalat ala makna walam tuktaram bizaman. Isim adalah sebuah kata, suatu kata yang memiliki makna atau arti tertentu dan tidak terikat dengan waktu. Itu pengertian isim. Dalam bahasa mulanya tadi apa? Kata benda. Namun ada memiliki makna, sebuah kata yang memiliki arti tertentu dan tidak terikat dengan waktu. Apa maksudnya tidak terikat dengan waktu? Contoh, Muhammad. Muhammad nama orang, sesuatu yang dinamai. Nama ini tidak terikat dengan waktu. Apakah waktu kemarin, malam, tadi sore, tadi malam, kemarin malam, tidak terikat dengan waktu. Sama seperti Ustadz, tilmidun, tilmidun artinya murid, juga tidak terikat dengan waktu. Maka ini adalah isim. Contoh lain, kalbun, kalbun, anjing, kettun, kucing, qamarun, bulan. Nah, ini masuk dalam pengertian isim, sebuah kata yang memiliki makna, punya arti. Kalbun, anjing, kettun, kucing, qamarun, bulan. Hanya mereka ini tidak terikat dengan waktu. Itu disebut pengertian isim. Pengertian isim adalah kalimatun dallat ala makna, kalimat yang kata yang menunjukkan pada makna tertentu, walam tuktaran di zaman, tidak terikat dengan waktu. Itu isim. Nah, untuk mengetahui di dalam Al-Quran ataupun di dalam sebuah kalimat bahasa Arab yang mana itu isim, contoh dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Bagaimana kita mengetahui dalam kalimat ini yang mana isim? Maka isim memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri khusus tertentu. Ya. Jadi isim memiliki tanda-tanda, ciri-ciri khusus tertentu. Baik, kita akan membahas tanda-tanda isim tersebut. Yang pertama ada al-khafdu. Al-khafdu atau tanda kasroh. Jadi isim itu tanda yang pertama itu isim bisa di kasroh harokatnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Lihat yang berwarna kuning di akhir kata bismi, dia di kasroh, Allahi di kasroh, Ar-Rahmani di kasroh, Ar-Rahimi di kasroh. Maka dipastikan ismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi ini semua adalah isim. Contoh berikutnya, Maliki Yaumiddin. Maliki di kasroh, Yaumi di kasroh, Ad-Dini di kasroh. Maka berarti kata ini adalah isim. Itu yang pertama, tanda-tanda isim yang pertama bisa di kasroh. Ya. Contoh Muhammadun. Muhammadun bisa di kasroh Muhammadin. Maka berarti Muhammadun adalah isim. Tanda-tanda yang kedua, tanwin. An, in, un. Isim bisa ditanwin. Tanda-tanda isim bisa ditanwin. Contoh, rojulun. Rojulun, laki-laki dewasa. Rojulun bisa ditanwin, maka berarti dipastikan dia isim. Imra'atun, perempuan, juga
ada tanda isimnya di situ yaitu tanwin. Imra'atun. Waladun, anak kecil, juga memiliki tanda isim yaitu tanwin. Bintun, anak perempuan, maka dipastikan itu adalah isim. Baik, sudah dua tanda isim yang kita dapat. Yang pertama al-khafdu, yang kedua at-tanwin. Tanda isim yang ketiga adalah al-alif wal lam. Isim bisa dimasuki atau didahului oleh alif dan lam. Berbeda nanti saudaranya, yaitu fi'il atau huruf. Kedua saudara isim ini tidak bisa dimasuki oleh alif lam, sehingga terbedakan dari saudara-saudaranya. Isim ini bisa dimasuki oleh alif wal lam. Contoh, ustadun bisa dimasuki alif lam menjadi al-ustadu. Ya. Ustadun bisa dimasuki alif lam al-ustadu. Berarti ustadu, al-ustadu adalah isim. Kemudian al-ustadatu. Al-ustadatu kemasukan juga alif lam. Jadi ini adalah tanda, atau al-ustadatu adalah isim. Yang ketiga, contoh yang ketiga, at-talibu. At-talibu, pelajar, bisa dimasuki oleh alif lam. Maka jika melihat seperti ini dalam Al-Quran atau dalam sebuah kalimat bahasa Arab ada alif lam, maka itu adalah, sudah dipastikan itu adalah isim. Contoh berikutnya adalah at-talibatu sama at-talibu, pelajar laki-laki, at-talibatu, pelajar perempuan. Jadi tiga tanda isim yang kita telah dapat: al-khafdu, kasrah, at-tanwin, isim bisa ditanwin, al-alif wal lam, isim bisa kemasukan alif lam. Tanda isim yang berikutnya, yang keempat, adalah huruf al-jar, huruf jar. Tanda isim yang keempat, huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf-huruf yang ketika mendahului isim, maka isim yang di depannya akan berubah menjadi kasroh. Contoh, di sini ada min. Min artinya dari. Asalnya Allahu, Allah dibaca Allahu, dhammah. Namun ketika dimasuki oleh huruf jar dari min, minallahi, minallahi, maka isim yang di depan min, ini lafaz Allah, lafaz mulia Allah, menjadi kasroh dikarenakan didahului oleh huruf jar. Jadi di antara ada beberapa huruf jar, di antaranya min, artinya dari, minallahi, dari Allah. Begitu pula ketika kemasukan huruf jar fi. Asalnya al-baitu, asalnya al-baitu. Namun ketika dimasuki atau didahului oleh huruf jar fi, maka berubah menjadi fil baiti. Fil baiti. Jadi setiap yang didahului oleh fi, maka isim yang di depannya pasti kasroh. Fi artinya di dalam. Contoh, fil baiti artinya di dalam rumah. Ya, ingat, huruf-huruf jar itu adalah min, dari, ada fi, di dalam. Kemudian berikutnya ila. Huruf jar yang berikutnya adalah ila. Asalnya al-masjidu, dhammah, al-masjidu, tapi didahului oleh huruf jar ila, ilal masjidi, maka berubah menjadi kasroh, ilal masjidi. Ilal masjidi, ila artinya ke masjid. Berikutnya alal kursiyi, yang asalnya al-kursiyu dhammah, tapi didahului oleh huruf jar, maka yang di depannya juga menjadi kasroh. Alal kursiyi, ala artinya di atas, alal kursiyi, di atas kursi. Nah, ini 4 tanda-tanda isim yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada al-khafdu, kasrah, tanwin, al-alif wal lam, kemudian huruful
jar. Barakallah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada video berikutnya, yaitu bagian kalam yang kedua, yaitu fi'il. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini agar bisa bermanfaat untuk kaum muslimin dimanapun berada. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.